Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Jeffrey Anwar Pata, mahasiswa PPG Angkatan 1 UNJ. Insya Allah sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah materi, yaitu al-jumlatul ismiyah atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kata nominal ya. Baiklah, kita lanjut. Kemudian kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengidentifikasi bunyi, ujaran, kata, frase, atau kalimat dalam satu konteks dengan mencocokkan dan membedakan secara tepat tentang identitas diri, aktivitas di sekolah, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan sekitar kita untuk memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan sederhana secara tepat tentang identitas diri, kemudian aktivitas di sekolah, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan sekitar. Kemudian indikator, siswa mampu memahami cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, meminta izin, instruksi dan memperkenalkan diri, serta cara meresponnya terkait topik identitas diri atau ta'aruf dalam kehidupan sekolah dan kehidupan sekolah ya. Kemudian siswa mengaplikasikan konsep jumlah ismiyah dalam topik identitas diri atau ta'aruf di kehidupan sekolah. Siswa mampu mempraktikkan jumlah ismiyah dalam percakapan terkait ta'aruf, kemudian menentukan informasi tertentu atau kata kunci dari wacana lisan, menentukan informasi rinci dari wacana lisan ya. Jadi menentukan informasi maksudnya dari wacana lisan ya. Lanjut. Nah, di sini sekarang udah masuk ke materinya, pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah juga dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, jadi mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah dan terletak di awal jumlah. Kemudian mubtada harus berupa isim ma'rifat ya. Mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Dan adapun khobar, isim yang berfungsi untuk melengkapi mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Dengan kata lain, mubtada adalah subjek, sedangkan khobar adalah predikat atau keterangan. Mubtada dan khobar harus sama dalam hal bilangan dan jenisnya. Apabila mubtadanya isim mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya harus isim mudzakkar ya. Begitu pula apabila mubtada berupa isim mufrad, kata tunggal, khobarnya juga harus isim mufrad. Kemudian kita lihat contoh kita sekarang ya, ada di sini kalimatnya Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah Rasul. Nah, ini Muhammadun Rasulun. Pertama, contoh pertama. Kemudian Zaidun Ustadzun. Zaid adalah seorang guru. Kemudian Zaidun baituhu kabirun. Zaid rumahnya besar. Kemudian al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Keterangan, nih di sini ada keterangannya ya, yang menerangkan bahwa kata yang berwarna merah itu adalah mubtada. Ini Muhammadun, Zaidun, kemudian ada yang yaitu Zaidun juga, dan al-qalamu di sini. Ini ada al-qalamu juga berwarna merah tulisannya. Nah, itu adalah mubtada, sedangkan yang berwarna hitam adalah berkedudukan sebagai khobar. Di sini ada penjelasannya, unsur-unsur jumlah ismiyah. Mubtada atau subjek itu tersusun adalah mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah dan terletak di awal jumlah atau kalimat. Nah, kemudian sifat dari mubtada yaitu harus isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat adalah isim kata-kata benda yang menunjukkan makna khusus atau sudah jelas kekhususannya. Adapun yang termasuk isim ma'rifat adalah sebagai berikut. Nah, ini yang masuk isim ma'rifat nih. Yang pertama isim yang diawali dengan alif lam ya. Jadi isim yang dengan alif lam itu ada isim dan di depannya ada alif lam ya. Isim itu bisa berupa nama benda ya. Nama benda di sini ada contohnya al-misbahu. Nah, lampu itu. Nah, itu menjadi al-misbahun asalnya nakirah. Jadi dia pakai al-misbahu menjadi ma'rifat. Kemudian al-masjidu asalnya masjidun, pakai al-masjidu menjadi ma'rifat ya. Dan yang kedua, isim ma'rifat itu adalah isim domir atau kata ganti. Domir atau kata ganti adalah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Ini contohnya ada wa, ya, anta, ana. Ini banyak sebetulnya ya, ada 14. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antun, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Nah, itu 14 isim domir ya. Itu bisa menjadi mubtada. Kemudian isim isyarah
kata tunjuk juga sama, ini termasuk ke dalam isim yang ma'rifat. Isim syar'i itu adalah kata yang menunjukkan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan ini dan itu. Nah, ini ada hadza. Kalau hadza ini untuk menunjukkan isim yang muzakkar ya. Dan hadhihi itu untuk muannats. Kemudian ada zalika, ini hadza hadhihi itu artinya ini. Kalau zalika dan tilka itu artinya itu. Kalau zalika untuk muzakkar dan tilka untuk muannats. Kemudian isim alam, nama atau nama orang atau benda ya. Isim alam itu nama orang atau benda. Isim alam juga sama masuk ke dalam isim yang ma'rifat. Nah, ini ada contohnya Muhammadun, Makkata an-nilu. Nah, an-nilu ya, Muhammadun Makkata an-nilu. Nah, Muhammadun itu nama orang, Makkata itu nama kota ya, kota Mekah. Terus an-nilu itu sungai Nil. Nah, kemudian yang nomor 5, isim nakirah itu, ini isim nakirah, ini isim ma'rifat ya. Isim nakirah yang disandarkan pada isim ma'rifat atau idhofat. Nah, itu kalau walaupun nakirah tapi kalau disandarkan ke dalam kalimat yang ma'rifat bisa menjadi dan menjadi ya, bukan bisa ya, menjadi isim yang ma'rifat. Contohnya nih, isim ada qolamuhu. Nah, asalnya qolamun itu nakirah ya, tapi memakai di sini dipakaikan dhamir muttasil. Nah, ini ada hu ya, qolamuhu itu jadi pulpennya, itu jadi ma'rifat ya, pulpennya. Nah, terus kitabu Muhammadin. Nah, kitabu Muhammadin juga sama, itu menjadi ma'rifat. Asalnya kitabun saja kalau tidak disandarkan atau tidak dikaitkan dengan Muhammad. Kata Muhammad itu nakirah, tapi karena dikaitkan dengan Muhammad dan Muhammad isim ma'rifat, karena itu isim alam ya, kitabu Muhammadin jadi ma'rifat. Dan yang keenam itu ada isim mausul. Nah, isim mausul itu adalah isim yang berfungsi untuk menerangkan, sebagai perantara atau sebagai perantara kata yang disebutkan sesudahnya. Nah, di dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan kata yang. Allazi yaitu sama yang, kemudian allati juga sama yang. Nah, ini kalau allazi untuk muzakkar dan allati untuk muannats. Nah, kemudian ada ini penjelasan tentang khobar. Nah, khobar itu harus nakirah ya. Khobar adalah predikat pada jumlah ismiyah dan berfungsi untuk menerangkan keadaan mubtada, serta bisa berupa kata ataupun kalimat. Nah, atau sebagai anak kalimat. Contoh, al-ustazu maridun. Ustaz itu sakit. Al-waladu nasyitun. Nah, ini al-waladu nasyitun. Al-ustazu maridun. Nah, ustaz itu sakit. Al-ustazu sebagai mubtada ya. Di sini isim ma'rifat. Nah, isim nakirah maridun. Atau al-waladu anak itu ya, al-waladu nasyitun rajin. Nasyitun itu menjadi khobar dari al-waladu. Lanjut, kaidah-kaidah dalam jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah terdapat kaidah-kaidah yang pembahasannya sangat panjang dan mendetail. Kaidah-kaidah tersebut adalah nih, yang sekarang pertama itu kaidahnya harus dibaca rofa. Nah, harus baca rofa. Tanda rofa pada isim adalah dhammah, wawu, alif dan nun khusus untuk fi'il mudhari. Dan nun itu khusus untuk fi'il mudhari ya, nun. Di sini ada al-baitu shaghirun. Nah, ini rumah itu kecil ya. Al-baitu menjadi mubtada ya, mubtada dibaca rofa ya, shaghirun juga dibaca rofa ya. Nah, ini kemudian yang kedua al-muslimuna mahiruna. Nah, ini orang-orang muslim itu pintar. Ini sama juga dalam kedudukan rofa dengan tanda rofanya wawu. Contoh kedua. Contoh yang ketiga itu at-talibani alimani. Ini juga sama dalam posisi atau kedudukan rofa ya. At-talibani sebagai mubtada, alimani sebagai khabar. At-talibani ini tanda rofanya dengan alif ya. Kemudian mubtada harus berupa isim ma'rifat ya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal. Nah, itu semuanya penjelasannya ada di awal. Terus khabar yang ketiga itu khabar berupa isim nakirah. Nah, khabar itu berupa isim nakirah. Nah, tapi ada yang ma'rifat sesuai dengan ketentuan ya. Isim nakirah adalah isim yang maknanya tidak jelas atau masih umum. Nah, jadi khabar itu harus masih umum. Tanda isim nakirah adalah adanya tanwin. Nah, ini al-bilal tu nazifun ya. Bilal tu nazifun, nanti itu bersih. Nazifun. Jadi nazifun itu kalimat yang berbentuk nakirah dan kedudukannya menjadi khobar. Kemudian yang keempat, mubtada dan khobar harus bersesuaian dalam hal muannats dan muzakkar serta mufradnya, juga mutsanna dan jamaknya. Di sini contohnya ada Fatimatu jamilatun. Nah, Fatimah itu isim mufrad ya, sebagai mubtada. Ya, itu isim jamilatun sebagai khobar. Nah, Fatimah cantik. Zaidun